Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, perkenalkan, nama saya Vetika Cahyaning Saputri. Adik-adik bisa memanggil saya Miss Vetika atau Bu Vetika. Pada sore hari ini, kita akan belajar bersama secara online mengenai materi lomba yang akan diadakan lusa ya, minggu ya. Untuk mata lomba, cabang lomba IPA, Olimpiade OLC, Olimpiade Local Competition. Sudah dapat kisi-kisi semuanya? Semoga sudah dapat kisi-kisinya. Saya share dan kita bahas bersama kisi-kisi kita untuk SMP. Ini untuk SMP kelas 7, 8, 9 ya. Untuk semua jenjang SMP dari kelas 7, 8, 9. Materinya juga materi kelas 7, 8, 9. Materi yang pertama yaitu Hakikat Ilmu Sains dan Metode Ilmiah. Topiknya ada pengertian sains, kemudian ada laboratorium IPA, ada merancang percobaan, ada pengukuran, kemudian ada pelaporan hasil percobaan. Yang kedua, ada zat dan perubahannya. Pada zat dan perubahannya dibahas tentang wujud zat dan model partikel, kemudian ada perubahan wujud zat, ada perubahan fisika dan kimia, dan ada kerapatan zat. Materi yang ketiga yaitu suhu, kalor, dan pemuaian. Pada suhu, kalor, dan pemuaian dibahas suhu dan termometer, kemudian ada kalor, ini ada perpindahan kalor dan pengaruhnya, pengaruh kalor. Kemudian ada pemuaian zat, zat padat, zat cair, dan gas. Yang keempat, materi mengenai gerak dan gaya, berisi gerak benda, membahas tentang jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan. Kemudian membahas tentang gaya, ada gaya sentuh dan tak sentuh. Kemudian ada hukum hukum Newton 1, 2, dan 3. Materi yang kelima ada klasifikasi makhluk hidup. Di sini membahas tentang karakteristik makhluk hidup, ada kunci dikotomi dan kunci determinasi, kemudian ada klasifikasi 5 kingdom. Kemudian selanjutnya materi yang keenam ada ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia. Di sini ada pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup. Kemudian ada interaksi antara komponen ekosistem. Kemudian ada perbedaan keanekaragaman hayati di Indonesia. Ini materi kelas 7. Kemudian ini masih di keanekaragaman hayati Indonesia itu ada konservasi keanekaragaman hayati. Lanjut, ini masih materi kelas 7 tentang materi yang ketujuh, Bumi dan Tata Surya. Di sini membahas tentang sistem tata surya, ada planet, komet, asteroid, meteorit, kemudian ada bumi dan satelitnya. Ini di sini membahas rotasi, revolusi, kemudian gerhana. Lanjut ke materi selanjutnya, ini masuk ke materi kelas 8. Ini membahas tentang sel. Sel di sini mencakup materi sel dan mikroskop, kemudian ada struktur dan fungsi sel, ini khususnya sel pada hewan dan tumbuhan, kemudian ada spesialisasi dan diferensiasi sel. Materi selanjutnya, materi yang ke-9 yaitu struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup. Di sini membahas tentang makanan dan sistem pencernaan, kemudian membahas tentang sistem peredaran darah, kemudian membahas tentang sistem pernapasan, dan membahas tentang sistem ekskresi ini
sistem pada tubuh manusia. Materi selanjutnya, materi yang ke-10 tentang usaha, energi, dan pesawat sederhana. Membahas tentang usaha, kemudian membahas tentang energi. Di sini ada energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Kemudian yang terakhir membahas tentang pesawat sederhana. Lanjut materi tentang getaran, gelombang, dan cahaya. Ini di sini membahas tentang getaran, membahas tentang gelombang, membahas tentang cahaya dan alat optik. Kemudian yang ke-12 materi tentang unsur, senyawa, dan campuran. Di sini ada unsur dan tabel periodik. Kemudian ada senyawa dan sifatnya. Kemudian ada campuran. Campuran di sini ada campuran homogen, ada campuran heterogen, dan metode pemisahannya. Lanjut ke materi selanjutnya, materi ke-13 ada struktur bumi dan perkembangannya. Di sini ada lapisan bumi, ada lempeng tektonik dan gempa bumi, ada gunung berapi dan mitigasi bencana. Selanjutnya ini masuk ke materi kelas 9. Ada pertumbuhan dan perkembangan, materi ke-14. Ini membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, kemudian membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan, dan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Materi ke-15, ini ada sistem koordinasi, sistem reproduksi, dan homeostasis manusia. Ini membahas sistem koordinasi termasuk saraf dan hormon pada manusia, membahas tentang sistem reproduksi manusia dan homeostasis. Kemudian materi yang ke-16, tekanan. Ini tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair. Pada zat cair ada hidrostasis, ada hukum Pascal dan Archimedes. Kemudian ada tekanan gas atau hukum Boyle. Kemudian yang materi selanjutnya, materi ke-17 ada listrik, magnet, dan sumber energi alternatif. Di sini ada listrik statis, ada gaya kolom, ada medan listrik, ada listrik dinamis, termasuk arus listrik, hukum Ohm, dan rangkaian seri paralel. Itu masuknya ke listrik dinamis. Kemudian ada pemagnetan, ada sifat magnet, ada elektromagnet, dan induksi. Kemudian yang terakhir materi energi alternatif. Materi yang ke-18 ini kelas 9 juga, ada pewarisan sifat dan bioteknologi. Di sini mencakup tentang gen, DNA, dan kromosom. Kemudian ada persilangan monohibrid dan dihibrid. Ini hukum Mendel. Kemudian ada bioteknologi konvensional dan modern. Yang terakhir tentang isu lingkungan. Di sini ada global warming, pemanasan global, dan efek rumah kaca greenhouse effect. Kemudian ada krisis air bersih dan pencemaran, baik pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Kemudian ada solusi lokal dan global atas masalah lingkungan atau isu lingkungan. Dari ke sampai materinya sampai 19 ya. Dari 19 materi ini ada yang mau ditanyakan dahulu atau tidak? Tidak ada ya. Jika tidak ada, langsung ke latihan soal. Kita akan belajar bersama tentang latihan soal. Ini dari materi yang pertama. Ini nomor satu, saya anggap kalian sudah tahu. Kemudian lanjut ke nomor dua. Masuk ke nomor dua ini masih em, di materi hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Nanti kurang lebih kita akan selesai pada pukul 4 kurang karena nanti room ini akan dipakai untuk pelatihan dari lomba bahasa Inggris. Nanti sebelum jam 4
semoga bisa kita akhiri dan semua materi bisa kita bahas. Kita hanya belajar beberapa soal saja dalam satu materi, tidak semuanya kita bahas. Ini ada yang pertama itu materi dari hakikat ilmu sains. Pertanyaannya, variabel dalam metode ilmiah yang sengaja dijaga tetap konstan sepanjang percobaan agar tidak mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dinamakan A. Variabel pengganggu, B. Variabel terikat, C. Variabel bebas, atau D. Variabel kontrol. Jawabannya apa? Boleh mic-nya di-unmute, boleh dijawab. Kita belajar bersama. Jawabannya ada yang tahu? Baik, jawabannya yang D, variabel kontrol. Jadi variabel dalam metode ilmiah itu ada tiga, ada variabel bebas, ada variabel terikat, satunya lagi variabel kontrol. Variabel kontrol itu variabel yang sengaja dibuat konstan nilainya agar hasil eksperimen objektif hanya dipengaruhi oleh variabel bebas. Ini contoh dari hakikat ilmu sains. Lanjut ke materi selanjutnya ya. Tadi ada 19 materi, mungkin kurang lebih kita akan membahas 20 soal seperti tadi di SD level 2 dan SD level 3 juga kita belajar kurang lebih 20 soal. Langsung masuk ke zat dan perubahannya. Di sini kita akan belajar sifat dari partikel gas. Ada bentuk jenis wujud zat, jenis-jenisnya ada zat padat, zat cair, dan gas. Zat-zat tersebut mempunyai karakteristik. Ini tentang karakteristik gas. Soalnya, sifat partikel fasa gas yang membedakannya secara mutlak dari partikel fasa padat dan cair adalah yang membedakan sifat partikel gas yang membedakan secara mutlak dari partikel zat padat dan zat cair adalah A. Jarak antar partikel sangat rapat dan teratur konstan. B. Gaya tarik antar partikel sangat lemah sehingga volume dan bentuknya berubah mengisi wadah. C. Bentuknya selalu tetap meskipun wadahnya dipindahkan. Kemudian yang D. Tidak dapat dimampatkan sama sekali. Jawabannya itu yang boleh di-unmute, nggak apa-apa. Yang B. Iya, betul sekali. Jawabannya itu yang B. Gaya tarik antar partikel sangat lemah sehingga volume dan bentuknya berubah mengisi wadah. Ini yang paling membedakan dari zat padat dan zat cair. Selanjutnya, oh baik, kita yang nomor 17. Zat tunggal yang secara kimiawi masih dapat diuraikan lagi menjadi dua atau lebih unsur yang lebih sederhana melalui reaksi kimia dinamakan A. Koloid suspensi, B. Unsur sejati, C. Campuran homogen, atau D. Senyawa. Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya itu yang D. Senyawa. Senyawa adalah materi tunggal hasil ikatan kimia dua atau lebih unsur berbeda jenis yang dapat dipecah kembali lewat proses kimia. Contohnya H2O air menjadi H2 dan O2 menjadi hidrogen dan oksigen.
Lanjut ke materi selanjutnya, suhu dan kalor. Nomor 23 ini ada perpindahan kalor. Ini maksudnya ke kalor. Perpindahan kalor tanpa diikuti oleh perpindahan partikel atau partikel mediumnya, melainkan melalui getaran atom atau elektron di dalam kisi material padat disebut A. Konveksi, B. Konduksi, C. Radiasi, D. Evaporasi. Ada yang tahu jawabannya? Ini, Reproduksi. ya betul. Ini kata kuncinya di sini. Partikel perpindahan, nih padat. Padat, padat itu konduksi. Konduksi adalah hantaran panas secara spesifik pada zat padat, terutama logam, akibat transfer energi kinetik internal antar partikel tanpa perpindahan massa medium. Itu konduksi. Saya carikan harusnya yang suhu ya. Sebentar. Coba yang nomor 21. Eh, Suhu sebuah ini tentang suhu tadi kan kalor ya. Ini kita membahas tentang suhu. Suhu sebuah kompartemen mesin terbaca sebesar 122 derajat Fahrenheit. Jika temperatur tersebut diukur menggunakan termometer skala Celcius, nilainya setara dengan berapa? Nomor 21. Ini menggunakan rumus. Saya bisa coret-coret nggak ya di sini? Sebentar. Oh, bisa. Ini jadi dari Fahrenheit diubah menjadi Celcius. Kita cari suhu Celciusnya. Perbandingannya itu 5/9 kali dalam kurung F dikurangi 32. Sama dengan 5/9 kali 122. Ini dalam kurung 122 dikurangi 32. Sama dengan yang 122 dikurangi 32 dulu. Berapa? 122 dikurangi 32 berapa? Ada yang tahu? 80. 90. 90. Iya. Kemudian dimasukkan. Ini perbandingannya 5/9. 5/9 kali 90 berapa? 5/9 kali 90 itu berarti 90-nya bisa dicoret dengan 9 ya? 50. 50. Iya, betul. 50 derajat Celcius. Jawabannya yang B, 50 derajat Celcius. Lanjut ke materi selanjutnya. Tadi sudah kalor, suhu sudah dibahas. Kita lanjut. Ini gaya, ya semua ya. Nomor 33. Fenomena sebuah vas bunga tetap diam berdiri tegak di atas meja makan meskipun bumi berputar kencang merepresentasikan aplikasi konseptual dari A. Hukum 3 Newton, B. Hukum 2 Newton, C. Hukum 1 Newton, D. Hukum gravitasi universal. Jawabannya yang, ada yang tahu?
Jawabannya yang C, hukum 1 Newton atau inersia. Hukum 1 Newton menyatakan apabila resultan gaya bersih bekerja pada benda sama dengan nol, benda diam akan tetap diam mempertahankan inersianya. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, ini nomor 34. Gaya gesek stasis atau tetap ya. Gaya gesek statis maksimum yang bekerja antara dua permukaan benda pada gaya gesek statis maksimum yang bekerja antara dua permukaan benda padat bernilai sebanding dengan gaya normal dikalikan dengan ini rumus. Sebenarnya rumus ini bisa eh, kalian bisa memahaminya. Jawabannya A, percepatan gravitasi setempat, B, koefisien gesek kinetis, C, luas bidang sentuh logam, D, koefisien gesek statis. Ada kinetis, ada statis. Nomor 34 jawabannya itu yang D, koefisien gesek statis. Ini gaya gesek Fs maksimal. Lanjut. Tadi sudah gaya, kita cari yang gerak. Nih, yang nomor 39. Grafik hubungan antara jarak atau S terhadap waktu T pada gerak lurus beraturan GLB diilustrasikan berupa garis, ini gerak ya. A. Lurus linear miring naik ke atas mulai dari titik asal. B. Horizontal mendatar sejajar sumbu T waktu. C. Parabola melengkung naik terbuka ke atas. Atau D. Vertikal tegak lurus antara jarak terhadap waktu pada gerak lurus beraturan. Jawabannya yang A. Lurus linear miring naik ke atas mulai dari titik asal. Jadi nanti grafiknya lurus. Semakin lama, semakin lama nanti berarti eh, semakin lama waktunya jaraknya akan semakin panjang atau ini juga bisa dikatakan percepatannya konstan. Lanjut, lanjut ke klasifikasi makhluk hidup. Ini urutan taksonomi. Nomor 42 urutan taksonomi paling valid dari tingkatan takson paling umum tertinggi hingga takson paling spesifik terendah pada dunia tumbuhan adalah A. Kingdom, Divisio, Familia, Ordo, Classis, Genus, Species. B. Kingdom, Phylum, Classis, Ordo, Familia, Genus, Species. C. Kingdom, Divisio, Classis, Ordo, Familia, Genus, Species. D. Species, Genus, Familia, Ordo, Classis, Divisio, Kingdom. Nomor 42 jawabannya yang kalian bisa lihat di sini ada kingdom, itu yang paling tinggi ya. Kemudian di sini tadi tumbuhan, dunia tumbuhan itu divisio atau filum. Dunia tumbuhan Divisi iya divisio. Setelah divisio itu apa? Setelah divisio, klasis klasis, ordo, familia, genus, spesies. Jadi jawabannya yang C. B. Oh, C.
Kita lanjut. Nomor 48. Manakah di bawah ini kelompok hewan vertebrata yang semuanya termasuk kelas Poikiloterm atau berdarah dingin? A. Pisces amphibia reptilia. B. Aves mamalia reptilia. C. Mamalia amphibia Pisces. Atau D. Aves Pisces amphibia. Jawabannya yang 48. Jawabannya yang hmm? Ya, apa? Pisces amphibia reptilia. Iya, betul sekali. Discus amphibia reptilia. Ini kenapa? Karena hewan Poikiloterm suhu tubuhnya fluktuatif mengikuti perubahan suhu lingkungan eksternal atau lingkungan luar, meliputi kelompok ikan Discus, ada katak amfibia, dan ular atau kadal masuknya ke dalam reptilia. Jawabannya yang A. Ekologi. Kita masuk ke ekologi. Hmm. Nomor 54. Garis hayal biogeografi yang membatasi wilayah persebaran fauna tipe peralihan. Ini di Sulawesi atau Nusa Tenggara dengan wilayah fauna tipe Australis, Papua atau Maluku. Dinamakan A. Garis Lydekker, B. Garis Wallace, C. Garis Weber, D. Garis Wallace Tengah. 54 jawabannya. Ada. Yang garis Weber. Garis Weber merupakan garis batas fauna keseimbangan yang memisahkan wilayah zona peralihan tengah dengan kawasan timur, berciri Australis sejati. Eh, satu materi, satu soal ya. Ini waktunya sudah akan selesai. Setelah ekologi ada pertumbuhan dan perkembangan. Hmm. 62. Fitohormon tumbuhan yang disintetis di ujung akar dan tunas yang berperan merangsang pembelahan sel atau mitosis dan pertumbuhan tunas lateral adalah A. Auksin, B. Sitokinin, C. Gibberellin, D. Asam absitat. Ada yang tahu jawabannya apa? B. Betul, yang B, sitokinin. Sitokinin itu memicu sitokinesis atau pembelahan sel dan bekerja sinergis bersama auksin untuk meregulasi pertumbuhan organ vegetatif lateral. Itu sitokinin, pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian sistem koordinasi. Nomor 72. Pertanyaannya, ini sistem koordinasi. Bagian otak manusia yang berfungsi sebagai pusat regulasi utama homeostasis suhu badan, rasa haus, rasa lapar, dan pengontrol kinerja kelenjar pituari adalah A. Cerebellum, B. Hipotalamus, C. Medula oblongata, atau D. Talamus. Ada yang tahu? B. Betul, jawabannya yang B, hipotalamus. Hipotalamus bertindak sebagai termostat fisis internal sekaligus jembatan integrasi sirkuit sistem saraf dengan sistem hormonal endokrin tubuh. Jadi yang mengatur suhu tubuh, rasa haus, rasa lapar, terus pengontrol kinerja kelenjar pituitari itu hipotalamus.
Itu contoh sistem koordinasi. Lanjut ke tekanan zat. Ini ada hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan bahwa pada kondisi temperatur, maaf, saya ulangi. Hukum Boyle menyatakan bahwa pada kondisi temperatur gas ideal, ruang tertutup dijaga mutlak konstan atau isotermal. Perkalian fisis antara tekanan dan volume gas menghasilkan nilai A selalu nol, B linear menaik kuadratis, C konstan, atau D sama dengan volume awal gas. Jawabannya yang konstan. Jadi hukum Boyle P1V1, P itu tadi tekanan, V volume, sama dengan P2V2, menerapkan fluktuasi tekanan dan volume fluida gas ideal berbanding terbalik secara multiplikatif pada suhu tetap. Itu tekanan zat. Ini hukum Boyle. Kita masuk ke listrik dan magnet. Nomor 96. Komponen kelistrikan rumah tangga yang bertindak memutus serangkaian sirkuit secara otomatis saat terjadi hubung singkat korsletting akibat melelehnya elemen kawat fuse logam dinamakan A. Saklar toggle, B. Transformator setup step up, B. Sekring atau fuse, atau D. Rheostat geser. Jawabannya yang ada yang tahu? 96. Sekring C. Ya, sekring. Sekring membatasi limpahan beban arus listrik abnormal dengan mengorbankan elemen elemen logam berwujud jembatan konduktor bertitik lebur rendah agar jaringan rumah aman dari kebakaran. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ini sudah selesai. Untuk juknis OLC tingkat provinsi sudah punya semua ya? Ya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Untuk jumlah soalnya sudah tahu? Soalnya 40 soal pilihan ganda. Kemudian eh, penskorannya itu soal benar bernilai 4 poin, soal salah, jawaban benar bernilai 4 poin, jawaban salah minus 1, tidak dijawab itu nol, jadi skor maksimalnya ada 100. Kalian menjawabnya itu di LJK, lembar jawab komputer. Jadi nanti akan di-scan jawabannya menggunakan alat. Untuk menjawabnya kalian membulatkan lingkaran ABC atau D yang kalian pilih salah satu jawaban yang menurut kalian benar, dilingkari sampai penuh hitam, tidak disilang, tidak dicentang. Jadi dilingkari sampai penuh dengan pensil 2B. Dan jangan lupa membawa penghapusnya juga penghapus yang sesuai. Jika jawabannya akan diganti, jawaban sebelumnya dihapus, kemudian jawaban yang baru bisa dilingkari seperti jawaban sebelumnya. Cara melingkarinya sama. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada ya. Untuk materinya sudah
saya sampaikan semua tadi di kisi-kisi untuk contoh soalnya beberapa karena keterbatasan waktu, karena setelah ini akan dilanjutkan untuk sesi bahasa Inggris. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.